Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6503 mengendalikan Chu Feng sepenuhnya. Sebelumnya, susunan teleportasi yang digunakan untuk mencuri manik naga belum diaktifkan dan masih berada di dalam tubuh Chu Feng. Chu Feng pertama kali tiba di tempat yang dirasa aman, yang ia gunakan sebagai titik teleportasi. Pada saat yang sama, jimat teleportasi yang kuat ditinggalkan di sini, yang memungkinkan teleportasi terus-menerus. Setelah melakukan semua ini, Chu Feng kembali ke kota utama alam bela diri leluhur. Saat Chu Feng mendekat lagi, Jie Tianran menjadi agak tidak sabar. Chu Feng, kenapa kau tidak muncul? Apa kau tidak peduli dengan nyawa teman-temanmu? Saat suara Jie Tianran bergema, rantai yang mengikat semua orang tiba-tiba melonjak dengan energi yang kuat, menyebabkan semua orang menunjukkan tanda-tanda kesakitan. Jie Tianran. Suara Chu Feng bergema, dan sosoknya yang tersembunyi muncul dari langit berbintang. Namun kenyataannya, Chu Feng sangat jauh dari Jie Tianran dan yang lainnya, bahkan transmisi suara dicapai dengan menggunakan kekuatan jimat. Kalau tidak, bahkan dengan level kultivasi Chu Feng, dia tidak akan mampu menyampaikan pesan itu kepada Jie Tianran dan yang lainnya. Begitu mendengar suara Chu Feng, susunan pengamatan Istana Suci Tujuh Alam segera terkunci padanya. Sosok Chu Feng hanya terungkap sepenuhnya kepada semua orang dengan mengamati formasi besar. Melihat Chu Feng benar-benar muncul, Long Chengyu, Long Musi, Xia Xingchen dan yang lainnya semua menunjukkan kekhawatiran di wajah mereka. Chu Feng telah berbaik hati kepada mereka semua, dan mereka merasa berhutang nyawa kepadanya. Bahkan jika mereka mati karena Chu Feng, mereka tidak akan takut. Namun, jika Chu Feng terluka karena mereka, itu bukanlah yang mereka inginkan. Namun, karena kendali rantai penghalang, mereka tidak dapat berbicara atau berkomunikasi secara rahasia. Kenyataannya, kalaupun memungkinkan untuk mengirimkan suara secara rahasia, hanya mereka yang berada di alam dewa surgawi dan alam naga surgawi yang mampu melakukannya karena jaraknya. Berbeda dengan kepanikan dan kekhawatiran teman-teman Chu Feng, namun, pasukan Istana Suci Tujuh Alam bereaksi sangat berbeda. Mereka akan segera mengambil tindakan untuk menangkap Chu Feng, namun Jie Tianran tiba-tiba mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka tidak melakukan tindakan gegabah. Pada jarak sejauh itu, bahkan jika dia bergerak, dia tidak akan yakin bisa menangkap Chu Feng, namun dia tidak bingung. Sebaliknya, dia menatap Chu Feng dengan sedikit rasa puas. "Chu Feng, kamu sudah sampai," kata Jie Tianran. "Jie Tianran, dendam kita tidak ada hubungannya dengan mereka, kan?" tanya Chu Feng. "Mereka teman-temanmu, jadi tak relakan mereka akan berbalik melawanku dan Istana Suci Tujuh Alamku karenamu. Bagaimana mungkin ini tak ada hubungannya? Sekalipun aku membunuh mereka hari ini, itu untuk menghilangkan masalah di masa depan bagi Istana Suci Tujuh Alamku." Jie Tianran berkata, "Tapi jangan khawatir, aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini dan tidak ingin memulai pertumpahan darah. Termasuk kamu, aku bisa menyelamatkan nyawamu, karena menurutku kau benar, antara menanam dan merampok, menanam memang lebih penting." Pada titik ini, Jie Tianran dengan lembut menjentikan jarinya, dua rantai membawa Jie Shanxian dan Master Zhai Xing ke sisinya, lalu mereka berlutut di samping Jie Tianran. Meskipun keduanya kini telah sadar kembali, kondisi mereka sangat buruk. Menghadapi metode Jie Tianran,
mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan berlutut di sisinya seperti anjing, tampak menyedihkan. Namun Jie Tianran sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan, sebaliknya, setelah melirik mereka berdua, senyumnya semakin lebar. Jika bukan karena fakta bahwa saya menggunakannya untuk menguji penentu lokasi yang telah saya teliti saat itu. Tidak mungkin untuk menghabisi semua kaki tanganmu sekaligus. Saat Jie Tianran selesai berbicara, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan ekspresi puas di wajahnya semakin dalam. Hal ini membuat Chu Feng menyadari bahwa dia memang telah meremehkan metode Jie Tianran. Meskipun, menurut Jie Tianran, itu hanya suatu kebetulan bahwa ia menanam gu pemosisian di tubuh Master Zhai Xing dan Jie Shanxian. Namun dia memang menanam kutukan ini. Long Zuoyan juga ada di sana saat dia menyembuhkan Master Zhai Xing dan yang lainnya. Meskipun kultivasi Long Zuoyan telah mengalami kemunduran yang signifikan karena kejadian di zaman kuno, dan masih jauh dari puncaknya, dia masih jauh tertinggal. Tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang spiritualis roh dunia tingkat atas dari zaman kuno, jadi pengalaman dan metodenya tidak diragukan lagi. Bahkan dia gagal menemukan posisi gu yang Jie Tianran tanam di tubuh Master Zhai Xing dan Jie Shanxian, jelas bahwa metode Jie Tianran tidak bisa diremehkan. Jie Tianran, kau melakukan semua ini karena kau menginginkannya, kan? Saat Chu Feng berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan 3 pecahan kunci terbang keluar. Kamu memang cukup pintar. Meskipun aku lebih tertarik pada garis keturunan kerajaanmu dan asal-usul garis keturunanmu. Tapi aku juga tahu bahwa kamu tidak akan mempertaruhkan nyawamu untuk orang-orang ini, oleh karena itu, hari ini, saya hanya menginginkan 3 fragmen kunci itu. Serahkan pecahan kuncinya, dan aku akan melepaskannya, kata Jie Tianran. Chu Feng mendorong telapak tangannya ke depan, dan seberkas cahaya dengan cepat terbang ke arah Jie Tianran. Namun pada akhirnya, ia berhenti di tengah langit berbintang antara Chu Feng dan Jie Tianran. Objek itu berhenti, lalu meluas dengan cepat, berubah menjadi gerbang formasi. Itu adalah susunan teleportasi yang dibuat oleh Chu Feng. Bebaskan orang-orangnya dulu. Setelah kau melepaskan sejumlah tertentu, aku akan memberimu pecahan kunci. Dan sebelum melepaskan mereka, keluarkan gu pengunci jiwa dari tubuh mereka, kata Chu Feng. Baiklah, Jie Tianran tidak menawar, sebaliknya dia hanya melambaikan lengan bajunya. Dari orang-orang yang diculiknya, sepertiganya kehilangan gu pengunci jiwa, dan rantai yang mengikat mereka juga dipatahkan. Lebih jauh lagi, Jie Tianran bahkan mendorong dengan telapak tangannya, menyiapkan susunan teleportasi yang langsung menuju ke lokasi portal teleportasi Chu Feng. Lebih jauh lagi, terowongan teleportasi dari susunan teleportasi ini bersifat transparan, sehingga memungkinkan orang di luar untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Mereka yang dibebaskan tidak berani lalai dan memasuki portal teleportasi yang didirikan oleh Chu Feng melalui susunan teleportasi Jie Tianran. Melihat orang-orang itu berhasil melarikan diri, Chu Feng melemparkan pecahan kunci ke Jie Tianran. Setelah Jie Tianran memperoleh pecahan kunci, ia melepaskan setengah tawanan yang tersisa dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Namun, perlu disebutkan bahwa karakter penting termasuk Long Chengyu, Long Musi, Hua Hua, Xia Xingchen, Tu Teng Jiu Dao, Master Zhai Xing dan Jie Shanxian. Tak seorang pun dari mereka yang dibebaskan, mereka semua masih ditahan. Chu Feng melemparkan pecahan kunci kedua ke Jie Tianran. Setelah memperoleh pecahan kunci kedua,
Jie Tianran melepaskan Gu pengunci jiwa dan rantai dari Long Chengyu dan yang lainnya. Feng. Long Chengyu dan yang lainnya menatap Chu Feng dengan ekspresi rumit. Jangan khawatir, dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Baguslah kamu pergi dengan selamat. Chu Feng tahu kekhawatiran mereka dan tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Mendengar ini, mereka pun melakukan apa yang diperintahkan. Lagi pula, mereka tahu metode Chu Feng dan tahu mereka tidak bisa membantunya sama sekali. Tinggal di belakang hanya akan menjadi beban bagi Chu Feng. Dengan demikian, mereka semua melangkah ke dalam susunan teleportasi yang dibuat Jie Tianran yang mengarah langsung ke portal teleportasi Chu Feng. Melalui terowongan teleportasi, jelas bahwa Long Chengyu dan yang lainnya bergerak cepat menuju gerbang penghalang yang didirikan oleh Chu Feng. Apakah kakekmu akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Namun Egi tidak begitu percaya pada karakter Jie Tianran. Apa yang paling Anda takutkan adalah apa yang terjadi ketika Long Chengyu dan yang lainnya tiba di ujung lain terowongan teleportasi dan hendak melangkah keluar dari susunan teleportasi. Teknik Jie Tianran berubah, dan mereka terjebak di dalamnya. Chu Feng, aku tidak percaya pada karaktermu. Kunci terakhir ini harus ada di tanganku terlebih dahulu. Selain itu, mereka hanya bisa pergi setelah aku menyelesaikan fusi, kata Jie Tianran. Ngomong-ngomong soal karakter, di antara kita berdua, siapa yang tidak bisa dipercaya? Tanya Chu Feng. Saya tidak ingin berdebat dengan Anda, karena Anda tidak punya pilihan. Ekspresi Jie Tianran sangat percaya diri, seolah-olah dia telah menguasai Chu Feng sepenuhnya. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.